Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 Welar, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Welar, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru dan pegawai SMP Negeri 1 Welar. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini guna untuk membahas satu dua agenda penting dari UPTD Negeri 1 Welar yang kita cintai ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kepada Pak Firlan, saya mohon kesediaannya untuk kita berdoa. Ya, agenda pertama kita yaitu pemaparan visi misi sekolah kita. Dan untuk membahas ini, saya minta kesediaan dari kepala sekolah untuk membahasnya. Visi misi sekolah setelah dilaksanakan 2 tahun pelajaran, sejak tahun pelajaran 2022, 2023, dan 2023-2024. Untuk diketahui bersama bahwa perlu kita pahami kira-kira mengapa sekolah harus memiliki visi dan misi. Visi dan misi sekolah tidak terlepas dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kurikulum yang kita pakai, kurikulum apapun bentuknya, sekolah diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum sekolah tingkat satuan pendidikan. Kalau kurikulum 2013 dikenal dengan istilah KTSP, dan kurikulum Merdeka dikenal dengan istilah KOSP. Kira-kira bagaimana hubungan antara KOSP dengan visi misi sekolah? Untuk itu, sebelum kita sama-sama membahas tentang visi misi sekolah, alangkah baiknya kita kembali mengingatkan tentang kurikulum operasional sekolah. Bisa kita perhatikan bersama pengertian dari KOSP. Jadi KOSP itu merupakan pedoman seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan sistem pendidikan nasional kita tahu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan standar nasional pendidikan dari 8 standar, 4 standar itu yang harus dikuasai oleh guru. Antara lain standar kompetensi lulusan, itu Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Yang kedua, standar isi, Permendikbud nomor 7 tahun 2022. Yang ketiga, standar proses, Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Dan standar penilaian, Permendikbud
nomor 21 tahun 2022. Kita ingatkan kembali proses penyusunan kurikulum operasional. Ini kita punya dokumen kurikulum. Jadi ini kita punya dokumen yang sudah kita pakai sebagai acuan proses pembelajaran selama 2 tahun berjalan sejak 2022-2023, dan kurikulum ini disahkan oleh Kepala Dinas sendiri pada tanggal 15 Maret 2023. Nah, proses penyusunan kurikulum ada 2 komponen yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, ada komponen yang bersifat tetap, itu tidak bisa diubah oleh siapapun karena sudah diatur oleh pemerintah pusat, yaitu tujuan pendidikan nasional, standar pendidikan. Dalam standar pendidikan itu yang memuat kerangka dasar kurikulum, muatan kurikulum, dia punya program capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan prinsip asesmen. Sedangkan komponen yang fleksibel itu diberi kewenangan kepada sekolah untuk dikembangkan, disesuaikan dengan karakteristik dari sekolah itu sendiri. Yang termasuk perangkat ini adalah visi dan misi satuan pendidikan, konteks kebijakan lokal, pendekatan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan perangkat ajar yang digunakan. Kita rumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, baik evaluasi jangka pendek, semester atau tahunan, maupun jangka panjang, itu 4 sampai 5 tahun. Daripada awal kalimat, saya katakan mengapa sekolah harus memiliki visi dan misi. Ya, karena visi misi sekolah itu merupakan salah satu komponen dari kurikulum sekolah. Komponen yang kedua, dan visi misi itu kita susun setelah melakukan analisis karakteristik dari kita punya sekolah. Nah, karakteristik itu kita analisis itu berdasarkan data. Data yang pertama adalah data rapor pendidikan hasil ANPK tahun 2021 yang terbaca tahun 2022. Hasil ANPK itu kita tahu bersama, ANPK kita yang pertama itu hampir gagal, sehingga hasilnya di situ memang situasinya pada masa COVID. Hasil di situ, iklim keamanan sekolah itu kita masuk kategori waspada. Kemudian iklim inklusitas dalam kategori perlu peningkatan. Kemudian kemampuan literasi dan numerasinya sangat rendah. Dari data tersebut, saya bersama tim pengembang kurikulum, Ibu Seri waktu itu dengan Pak Edwin dan Ibu Fani itu menyusun visi dan misi sekolah seperti yang tertera di depan ini. Jadi visi misi ini sudah disosialisasikan pertama pada rapat komite tanggal 16 Juli tahun 2022. Jadi sudah 2 tahun kita menggunakan visi dan misi yang ada. Namun dalam perjalanan ketika sekolah kita diakreditasi, kalau tidak salah pada tanggal 23 Mei 2023, ada masukan dari tim asesor bahwa kita punya rumusan visi misi ini kalimatnya terlalu tinggi. Sehingga pada kesempatan ini kita perlu merefleksi bersama kira-kira rumusan visi misi yang harus kita
ubah dan akan kita pakai untuk tahun pelajaran berikutnya itu seperti apa. Jadi visi yang kita pakai selama ini, pertama visinya itu terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dalam ekosistem sekolah yang kondusif. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dijabarkan ke dalam misi. Yang pertama, membentuk profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Yang kedua, menanamkan nilai etika dan estetika kepada peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Ketiga, menanamkan kesadaran peserta didik sebagai makhluk sosial dalam tatanan kemasyarakatan dan aktif memelihara dan melestarikan lingkungan. Dan keempat, mengembangkan pengetahuan, teknologi dan keterampilan melalui pengalaman langsung sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Itu visi kita. Visi itu sama dengan cita-cita. Jadi cita-cita sekolah itu kita mau apa? Tentunya tadi harus acuannya ke standar kompetensi lulusan. Visi, misi itu apa yang mau kita buat untuk anak didik kita. Jadi subjek yang menjadi subjek utama dalam kita punya cita-cita itu adalah peserta didik. Kita mau peserta didik yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, supaya cita-cita ini bisa tercapai, kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pelaku pembelajaran di dalam kelas, dalam lingkungan sekolah, apa yang mau kita buat. Baik Bapak Ibu, itu misi kesempatan yang berikutnya. Kita masuk dalam diskusi, refleksi bersama. Kira-kira rumusan visi misi ini mau dibenahi lagi ke rumusan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siapa saja. Saya berikan kepada Jeff. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari visi dan misi, kalau saya amati, yang pertama visi. Kalau visinya, menurut saya sudah pas, karena di sini yang ditargetkan yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Yang saya mau memberi masukan di sini berkaitan dengan misinya. Jadi di misinya mungkin dimasukkan kita cukup kembangkan saja ke 6 profil pelajar Pancasila. Ya, karena di atas tadi cita-citanya yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Sehingga alangkah baiknya apa yang kita lakukan itu cukup kita kembangkan saja ke 6 profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Terima kasih. Dari Ibu Ketika, itu suara dari Pak Liver bahwa dalam pengembangan rumusan misi kita tetap mengacu pada visi yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi tidak perlu bias ke kalimat-kalimat yang lain yang maknanya bisa double. Bagaimana dengan usulan Pak Liver, kita setuju? Setuju. Oke, baik. Barangkali ada yang lain? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi disampaikan bahwa barangkali ada masukan atau hal yang perlu direvisi lagi dari visi dan misi yang telah dicanangkan di lembaga kita. Ya, yang pertama saya akan bacakan visi dari lembaga kita terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dalam ekosistem sekolah yang kondusif. Ada satu hal yang mau saya garis bawahi di sini atau yang menjadi bahan masukan untuk kita semua. Yang pertama, di poin yang pertama, poin visi yang pertama itu yang mau saya garis bawahi itu kata bernalar kritis. Ya, karena sesuai dengan acuan dari rapor pendidikan kita itu bahwa lembaga kita ini
masih minimnya kemampuan literasi murid atau siswa-siswi itu berdasarkan hasil rapor pendidikan yang diterbitkan tahun 2024. Ya. Saya mau sampaikan begini Bu, kata bernalar kritis yang pertama itu barangkali bisa kita pilihkan kata bernalar kritis itu menjadi salah satu poin tersendiri dan menyederhanakan lagi kata bernalar kritis. Karena kalau konsepnya bernalar kritis itu mungkin itu levelnya perguruan tinggi, kata bernalar. Alangkah baiknya kalau kita sederhanakan lagi kalimatnya dari kata bernalar, barangkali bisa kita gunakan berpikir kritis atau sejenisnya. Terima kasih sudah kembalikan. Terima kasih untuk Pak Robi. Kita sama-sama mendengar saran dari Pak Robi. Jadi kata bernalar kritis, meskipun itu termasuk dalam satu dimensi program belajar Pancasila, namun untuk level D, untuk kita punya anak jenjang SMP, mungkin bernalar kritis ini masih terlalu jauh. Sehingga pada kesempatan ini, barangkali ada yang sependapat dengan Pak Robi tadi, jadi kata bernalar kritis, kita lebih sederhanakan lagi. Baik. Saya bisa beri kesempatan kepada teman yang lain, kira-kira rumusan yang bagaimana yang lebih sederhana dari kata bernalar kritis ini, kata yang lebih sederhana lagi, kira rumusan yang bagaimana? Bernalar kritis ubah jadi kata berpikir kritis. Oke, kita sepakati jadi kata itu kita ubah. Tapi nanti dipenggal lagi ke poin yang berikutnya. Oke, terima kasih. Barangkali ada lagi yang lain akan mengisi kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membahas atau merumus kembali visi dan misi yang sudah ada. Setelah saya melihat tadi, kalau visinya seperti apa yang disampaikan oleh dua pendahulu tadi, mungkin itu tidak dirubah kembali. Terwujudnya peserta didik yang berprofil belajar Pancasila dalam ekosistem sekolah yang kondusif. Tapi yang perlu kita rubah mungkin, karena misi yang ada di sana itu mungkin ya bahasanya seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah atau dua pendahulu saya, mungkin bahasanya terlalu tinggi. Yang kita mau pakai mungkin yang lebih sederhana supaya lembaga ini termasuk mulai dari Ibu Kepala Sekolahnya, Bapak Ibu Guru bersama peserta didiknya bisa mengerti, bisa memahami seperti apa visi sekolahnya nanti ini ke depan. Yang pertama, mungkin yang perlu kita rubah pada saat ini, karena setelah saya melihat tadi di rapor pendidikan, di situ sudah lima poin yang ada di situ nilainya baik semua, tinggal satu. Tapi saya rasa kalau poin-poin ini sudah baik, berarti menandakan bahwa sekolah ini sudah bekerja. Tapi selama ini juga yang datang ini ada bapak pengawas, ada juga pendamping guru penggerak, selalu tekankan kalau boleh misi sekolah atau visi sekolah itu bisa dirubah supaya bisa dimengerti. Sehingga masukan saya, kalau boleh di misinya itu saya hanya ambil nilai poin yang pertama, membentuk dan mencintai dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, serta berani menyatakan kebenaran, menyadari pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, baik mental, jasmani maupun rohani, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Ibu Bibi akan menganalisis pikiran-pikiran yang bagus. Jadi
beliau sudah tawarkan kepada kita. Jadi untuk rumusan yang pertama kita sinkronkan dengan Israel standar kompetensi lulusan. Yang pertama itu kita mengharapkan, negara mengharapkan peserta didik kita itu mencintai Tuhan dan sesama. Nah, untuk mencapai target yang ini, kira-kira upaya kita sebagai pelaku pembelajar itu mengubah visi ini tadi, bahwa kita berusaha untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu bisa menyadari keseimbangan kesehatan mental, jasmani, kesehatan rohani, dan perilaku sosial. Jadi itu untuk bisa menjawab atau menjabat dimensi pelajar Pancasila yang pertama. Kita sepakat ini, sepakat untuk mengganti ini, menjabarkan misi ini dengan yang pertama tadi, membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu ada keseimbangan antara kesehatan mentalnya, lalu kesehatan jasmani, rohani, serta kesehatan hubungannya dengan sesama atau hubungan sosial. Itu saja. Bisa, kalau itu sudah bukti yang pertama, bagaimana kita menjabarkan dimensi-dimensi yang lainnya. Dimensi yang lain, dimensi berkebinekaan global. Bagaimana kita mewujudkan peserta didik berkebinekaan global ini, maksudnya peserta didik yang mencintai budaya, bukan budaya sendiri, juga budaya dan budaya nasional ataupun budaya luar, dengan mempertimbangkan hal-hal yang positif untuk pengembangan karakternya ke depan. Jadi budaya luar tidak otomatis kita terima, tapi di situ juga perlu berpikir yang kritis, mana yang harus kita peserta didik itu kembangkan, tidak mengabaikan budaya kita sendiri, budaya kita sendiri. Barangkali ada yang lain lagi. Yang berikutnya yang menjabar profil dimensi profil pelajar Pancasila yang lain. Dari saya melihat misi yang sudah kita pakai dari 2 tahun sebelumnya, menurut saya untuk misi di poin yang keempat itu dihilangkan saja, karena misi yang di nomor 4 itu sudah dituangkan dalam misi yang nomor 1, yaitu membentuk profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Seperti itu. Terima kasih untuk pikiran Ibu Yuni. Jadi yang keempat ini kita abaikan saja karena ada perbedaan makna. Barangkali ada rumusan yang berikut lagi. Jadi kita sudah dapatkan satu rumusan untuk mewakili profil pelajar Pancasila dimensi yang pertama. Barangkali ada rumusan berikutnya untuk menjabarkan profil dimensi yang lain. Keamanan lingkungan sekolah di sini bukan saja lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan psikis siswa, dari pembulian, kemudian pembelajaran yang bagaimana supaya berkualitas yang dapat menggambarkan peserta didik yang
kebinekaan global, mengekspresikan diri. Kembali saya ingatkan bahwa daftar rumusan misi acuannya tadi adalah rapor pendidikan, ada 6 pilar utama rapor pendidikan. Ini hasil rapor pendidikan kita hasil ANBK tahun 2023. Bisa lihat sama-sama di situ. Untuk tahun 2023 dari ke-6 pilar, 5 pilarnya berwarna hijau dengan kategori baik. Satu pilar kemampuan literasi murid kategorinya sedang. Semua nilai ini naik dari tahun 2022. Kalau 2022 di situ kemampuan numerasi dan literasinya warna kuning. Tapi seiring perjalanan waktu, hasil ANBK kita, hasil akreditasi sekolah kita menunjukkan bahwa memang kita dalam 2 tahun ini betul-betul membenahi pembelajaran. Nah, kembali lagi, selain itu tadi ada 8 butir standar kompetensi lulusan menurut Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Kita bisa kaitkan itu dari 5 profil, 5 dimensi pelajar Pancasila yang belum kita tuangkan, lalu kita kaitkan dengan 8 butir SKL. Kira-kira rumusnya itu bisa bagaimana yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, untuk ibu kurikulum mungkin ada pikiran waktunya saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Daripada visi dan misi yang sudah dibicarakan tadi, di mana sudah disampaikan bahwa visi tidak mengalami perubahan yang perlu kita perbaiki di sini itu pada misi di sini tadi yang berkaitan dengan rapor pendidikan kita tentang kemampuan literasi murid yang sedang tadi. Dari sini kalau boleh tambahkan daripada misi itu berkaitan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang lebih efektif lagi yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, sehingga bisa mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Bagaimana teman-teman ini pendapat dari kita punya kurikulum, rumusan misi yang berikutnya berhubungan dengan kemampuan literasi yang harus kita praktikkan khusus untuk kedepannya. Rumusan yang ditawarkan oleh Ibu Mary karena tidak keberatan untuk bisa minta ulang lagi rumusan itu, bisa mengulangkan kembali rumusan itu yang bisa menjawab kemampuan literasi siswa. Misalnya yang berikutnya kalau boleh tambahkan melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif terhadap peserta didik, memiliki kemampuan dan kegemaran berliterasi dan bernumerasi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, kemudian lingkungan terdekat dan masyarakat sekitar. Asalkan kita pakai yang itu untuk rumusan yang kedua. Rumusan yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan yang efektif agar mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa
sehingga siswa bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang dihadapinya baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Oke, pas itu rumusan yang kedua. Itu berhubungan dengan bernalar kritis dan kreatif. Bagaimana untuk menjawab atau menjabar dimensi yang berikut, bergotong royong, mandiri. Kita bisa buat kalimat yang lebih sederhana lagi, lalu kaitkan dengan visinya. Sudah dua rumusan misi. Jadi yang keempat tadi sudah kita abaikan. Yang pertama tadi kita fokuskan pada dimensi yang pertama. Jadi Tuhan harus nomor satu. Lalu yang kedua kita ambil tanda khusus hasil ALBK kita tentang kemampuan literasi. Bagaimana kita sebagai guru berniat untuk meningkatkan kemampuan literasi dari siswa untuk tahun pelajaran berikutnya. Itu sudah kita dengar bersama rumusan dari bawah kurikulum. Barangkali masih ada yang lain lagi. Yang ketiga, Yuni. Baik, terima kasih. Tadi sebelumnya saya sudah memberikan masukan berkaitan dengan misi di poin nomor 4 untuk dihilangkan yang berkaitan dengan minat dan bakat peserta didik. Setelah itu tadi kita sudah sama-sama sepakati bahwa untuk misi ini kita buat saja sebagai penjabaran dari poin-poin atau dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk poin 1 tadi sudah kita sepakati bersama berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang berikut tadi kita sudah sepakati berkaitan dengan bernalar kritis dan kreatif. Dari saya sekarang untuk di bagian berkebinekaan global. Nah di sini menurut saya mungkin bisa rumusannya memberikan layanan pembelajaran yang ramah anak agar menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab serta mampu mengekspresikan diri melalui minat dan bakat serta bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu ini. Ibu ini sudah menarikkan kita bermisi yang ketiga yang berkaitan dengan dimensi berkebinekaan global. Kemudian kalau dikaitkan dengan SKR di situ butir yang kedua dengan yang keempat. Butir yang kedua di SKR itu mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai keberagaman. Kemudian butir yang keempat terbiasa bertanggung jawab dan melakukan refleksi. Jadi kita guru juga perlu melakukan refleksi pembelajaran. Kita juga mau mengajarkan kepada anak peserta didik kita untuk senantiasa merefleksi, benahi diri, lalu mempunyai niat untuk memperbaiki hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi rumusan itu tidak terlepas dengan cara kita agar siswa kita itu bisa menghargai budaya setempat, tentunya pembelajaran ramah anak. Jadi menurut Ibu Yuni, kalau tidak keberatan bisa mengulang lagi rumusan yang ketiga. Memberikan layanan pembelajaran yang ramah anak agar menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengekspresikan diri melalui minat dan bakat dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Bisa nih. Pas, pas, jadi sudah 3 rumusan misi. Lalu bagaimana dengan gotong royong dan mandiri? Gotong royong mandiri di situ, kalau menurut saya, kira-kira itu kita ambil di kegiatan ekstrakurikuler. Ada informasi kalau ekstrakurikuler pramuka itu dikembalikan ke satuan pendidikan yang memutuskan apakah terus berlaku atau tidak. Jadi seperti sebelumnya yang wajib, tapi sekarang informasi untuk sementara itu kembali ke kewenangan sekolah yang analisis kebutuhan usaha pramukaan.
Bagaimana untuk ekstra pramuka ini kita tetap jalankan, mumpung masih ada pendamping pramuka yang bersedia untuk mendampingi anak-anak, sehingga dari kegiatan ekstrakurikuler ini bisa menjawab atau membina siswa agar dimensi gotong royong dengan mandiri ini bisa nampak. Bagaimana bisa tambah lagi yang ini? Mungkin yang berikut, tapi mau bisa yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan beberapa poin yang perlu direvisi lagi dalam visi misi kita terkait dengan poin ketiga. Menurut pikiran saya dari kategori royong yang perlu dikembangkan di sini itu adalah sistem kerjasama kita di lembaga peserta didik, yang mungkin tambahan dari saya. Kerjasama yang dibangun di sini itu adalah kerjasama antara lembaga dengan pihak luar seperti di masyarakat di sekitar. Mungkin itu saja pikiran saya. Terima kasih pikiran Bapak Timo. Jadi kita gotong royong, kita bisa disederhanakan tindakan kerjasama di antara kita. Percuma kalau kepala sekolah punya program kerja lalu tidak ada kerjasama dengan Bapak Ibu GTK, tidak ada kerjasama dengan komite atau kerjasama dengan peserta didik, maka segala program kerja visi misi kita mungkin akan mandek dalam perjalanan. Terima kasih pikiran Pak Timo. Mungkin redaksi kita harus diskusi lagi redaksi kalimat untuk menjawab dimensi di sini, menjalin kerjasama antara warga sekolah, kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dengan pihak luar. Terus bagaimana dengan kita punya kegiatan ekstrakurikulernya? Ekstrakurikulernya. Nah itu juga nanti masuk ke KWSP. Teliti dan harapannya bahwa kegiatan kita hari ini bisa mencapai satu kesepakatan yang berguna untuk lembaga kita. Mungkin dari beberapa pikiran tadi, menurut saya bisa menyimpulkan bahwa ada 4 misi yang harus kita jabarkan dari visi yang sudah tertera di depan. Jadi 4 misi. Dan hasil refleksi kita hari ini tentang visi dan misi sekolah membuahkan hasil, membuahkan kesepakatan untuk mengubah misi kita ke depannya yang akan kita pakai untuk tahun-tahun pelajaran yang berikutnya, sambil terus berefleksi. Tahun berikutnya lagi kita mungkin refleksi lagi apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita tingkatkan
Sehingga dengan demikian mungkin sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan dari guru-guru untuk merangkum kembali kita punya visi dan misi yang baru kepada Ibu kesempatan ini. Terima kasih kepala sekolah atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan visi dan misi sekolah hasil refleksi kita hari ini. Yang pertama visi, dengan visi di sini sudah sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka dan tidak mengalami revisi dari tahun pelajaran sebelumnya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dalam ekosistem sekolah yang kondusif. Selanjutnya untuk visi, untuk misinya, di mana di sini misi tadi sudah mengalami perubahan dari misi sebelumnya di tahun pelajaran 2023-2024. Dan sekarang sudah ada perubahan. Hasil perubahan dari refleksi ini, yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menyadari pentingnya keseimbangan kesehatan mental, jasmani, rohani, serta perilaku sosial. Yang kedua, memberikan layanan pembelajaran yang ramah anak agar menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab, serta mampu mengekspresikan diri melalui bakat dan minat, serta bangga terhadap identitas diri dan budayanya. 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif agar peserta didik memiliki kemampuan dan kegemaran berliterasi dan bernumerasi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan sekitar agar tetap kondusif dan memberi rasa aman. Itu hasil refleksi yang sudah dilakukan tadi. Terima kasih Ibu Mary yang sudah menyampaikan visi dan misi yang akan kita pakai ke depannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kerjasama kita hari ini. Kita tidak berhenti di sini saja. Dengan visi dan misi yang sudah kita rumuskan bersama, diharapkan untuk tahun pembelajaran kita lebih meningkatkan lagi kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas kembali kepada persiapan kita sebagai guru untuk mencari berbagai informasi dan tidak bosan-bosannya mendampingi anak didik kita. Dan kita berharap agar visi kita meskipun 1-2 tahun depan mungkin belum terwujud, tapi dalam jangka panjang pelan-pelan bahwa peserta didik kita akan terbentuk sesuai dengan yang kita harapkan hari ini. Dan untuk selanjutnya, maka visi misi yang sudah kita sepakati hari ini akan disosialisasikan di depan rapat orang tua murid pada awal tahun pelajaran 2024-2025. Dengan demikian, baliho atau spanduk tentang visi misi sekolah ini akan kita ganti dan secara resminya hari ini kita mengganti lagi yang baru. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memandu kita dalam merumuskan serta merefleksi visi-visi kita yang sudah kita jalankan dalam kurun waktu 2 tahun. Dan semoga apa yang sudah kita rumuskan secara kolektif pada siang hari ini memberikan dampak baik terhadap kemajuan lembaga kita, peserta didik, dan kita semua yang menjadi pelayan bagi anak-anak kita. Dan akhir kata, karena kita sudah mendengar, ya karena kita sebentar masih ada akhir dalam kita, maka untuk itu
Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Saya minta kepada Fides untuk menjadi kita dalam doa. Senantiasa